Haleluya, puji nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Menyata. Mari bersama-sama kita baca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-14. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-14 kita baca di ayatnya yang ke-21. Sekali lagi kitab Keluaran pasalnya yang ke-14 kita baca di ayatnya yang ke-21. Bunyi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita dalam kisah bangsa Israel ya. Dan tentunya di kisah yang sangat populer yaitu kisah laut Teberau terbelah menjadi dua. Namun ada hal yang ingin saya mau ajak kita sama-sama belajar dari kisah yang terjadi ini kepada bangsa Israel. Di mana apa yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel sebelum laut ini terbelah menjadi dua, saudara-saudara. Nah, saya baca kembali ayat yang ke-21 ini. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Kita mau menggarisbawahi ini ya, saudara-saudara. Di mana ketika dikatakan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Saudara-saudara, ini bukan hal yang mudah ya. Ini bukan hal yang mudah. Ketika semalam-malaman Allah juga bekerja. Allah turut bekerja untuk laut ini terbelah menjadi dua. Tidak semudah yang kita bayangkan ketika Musa mengulurkan tongkatnya lalu laut itu terbelah dengan tiba-tiba, tidak ya saudara-saudara. Ini membutuhkan proses. Kita melihat proses yang terjadi adalah semalam-malaman dikatakan firman Tuhan, Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Saudara-saudara, ini tidak mudah lagi ketika mendatangkan angin timur yang sangat keras. Mari kita uji coba, taruh air di dalam gelas saudara-saudara, lalu kita tiup dengan kencang. Apa yang terjadi? Air itu akan bergeser dan ada percikan-percikan air yang akan keluar, yang akan terjadi, saudara-saudara. Nah, kita melihat bangsa Israel pada saat itu sedang berada di tepi laut. Dan ketika proses semalam-malaman itu Allah lakukan, proses laut ini untuk dibelah menjadi dua, saudara-saudara, dengan mendatangkan angin timur yang sangat keras. Kita melihat apa yang dialami oleh bangsa itu. Pasti mungkin kalau mereka sudah membangun tenda ya saudara-saudara, tenda-tenda mereka itu pada copot semuanya. Apa yang terjadi? Percikan-percikan air pasti menimpa mereka pada saat itu. Bukan proses yang mudah, saudara-saudara. Tidak segampang yang kita pikirkan laut itu langsung terbelah menjadi dua. Tetapi Allah memberikan masa tunggu kepada bangsa Israel. 1 malam saja mereka menunggu untuk mereka melihat mujizat terjadi. Demikian juga saudara-saudara dalam kehidupan kita. Ketika kita memang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, ketika kita memang sedang membutuhkan mujizat Tuhan, kita sedang berada dalam posisi yang sangat genting. Posisi bangsa Israel saat ini dalam firman Tuhan ini, mereka sedang dalam kondisi yang sangat genting, saudara-saudara. Mereka sedang dikejar oleh Raja Firaun dan kereta-keretanya, dan tidak ada tempat untuk mereka lari pada saat itu. Sekeliling mereka padang gurun, dan di depan mereka hanya ada laut Teberau ini. Tidak ada jalan lain, hanya mujizat dari Tuhan, lari kepada Tuhan. Saudara-saudara, apa yang dialami? Mereka melihat mujizat Tuhan terjadi. Tetapi tidak semudah yang kita bayangkan. Laut itu langsung terbelah, tidak. Tetapi semalam-malaman Allah bekerja untuk dapat membelah laut ini agar supaya bangsa Israel boleh melewati di tanah yang kering. Dan demikian juga dalam kehidupan kita. Dibutuhkan masa tunggu ya saudara-saudara. Kita harus menunggu untuk kita melihat mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Semalam-malaman Allah bekerja. Kita melihat Allah juga turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dibutuhkan kepada kita untuk selalu dekat kepada Tuhan. Selalu mencari akan Tuhan. Tidak ada jalan lain lagi bagi kita mungkin saat-saat ini dalam pergumulan yang kita hadapi. Lari kepada Tuhan.
tetap setia dan setia menanti janji Tuhan, maka kita akan melihat mujizat Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita seperti yang dialami oleh bangsa Israel ini. Tidak mudah mereka untuk melewati laut Teberau di tanah yang kering, saudara-saudara. Tidak mudah. Mereka harus mengalami yang namanya angin timur yang sangat keras. Mereka harus mengalami percikan-percikan air laut semalam-malaman itu, saudara-saudara. Tapi kita melihat setelahnya itu mereka boleh menikmati perjalanan di tanah yang kering. Demikian juga kita orang-orang yang percaya, saudara-saudara, ketika kita benar-benar setia dengan sabar tetap terus menanti janji Tuhan, melewati setiap proses-proses kehidupan yang kita alami dalam kehidupan kita berada di masa-masa tunggu ini, maka kita percaya kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang bagi kami saat ini. Biarlah ya Tuhan kami tetap terus bersabar menanti janji-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami bawa terus seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Villa Melati Mas ya Tuhan, dimanapun sidang jemaat Tuhan pergi dan berada Tuhan. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, yang senantiasa dalam pergumulan Tuhan Allah Engkau buka jalan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kami sudah dengar saat ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.